kelas kecil tanggal 26 Juli 2020. Berlatih tertib dan teratur. Shalom adik-adik, apa kabar kalian di rumah? Kakak percaya kalian semua baik bukan? Kakak di sini juga baik. Hari ini Kak Vijen ditemanin oleh Kak Mary. Ya, nah adik-adik, sepanjang bulan ini kita sudah belajar hidup tertib dan teratur. Tema kita adalah berlatih tertib dan teratur. Dan password kita adalah indahnya jika kita tertib dan teratur. Nah, kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa adik-adik. Ayo adik-adik, lipat tangannya, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk minggu ini. Tuhan, sebentar lagi kami mau ibadah sekolah minggu. Tuhan berkati dari awal, pertengahannya hingga akhirnya. Tuhan, terima kasih. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, ini pujian yang akan kita naikkan. Pasti adik-adik sudah hafal. Judulnya apa? Yuk kita nyanyikan sama-sama. Anak sekolah minggu harus taat dan dengar-dengaran. Akan menyembah Tuhan, kita mau katakan kepada Tuhan, Bapa, kami mau cinta Engkau untuk selama-lamanya. Kami bersyukur karena kami punya Bapa yang baik, Bapa yang selalu ada dalam hidup kami. Dan kami mau terus belajar menjadi anak-anak yang hidup taat, hidup tertib dan teratur. Haleluya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku,
adik-adik, engkau siapkan hati untuk kita mau dengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan. Kami percaya setiap pujian yang kami naikkan kepada Engkau itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu dan menyenangkan hati Tuhan. Kalau sebentar kami akan mendengarkan cerita firman-Mu Tuhan, kami buka hati kami mau firman-Mu itu tertanam di dalam hati kami seperti tanah yang subur, sehingga benih firman-Mu itu boleh bertumbuh Tuhan, dan kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Kami mau sambut firman-Mu dengan ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Lini. Shalom adik-adik, shalom. Apa kabar semuanya yang ada di rumah? Wow, tentu adik-adik semuanya sehat ya, dan selalu ceria. Adik-adik, bulan ini kita sudah banyak belajar tentang bagaimana untuk menjadi anak yang tertib dan teratur. Ayo, apakah adik-adik di rumah sudah mempraktekkan firman Tuhan? Ada yang sudah berlatih untuk menjadi tertib dan teratur? Nah, adik-adik, salah satu cara untuk mengatur diri kita di rumah adalah membuat jadwal kegiatan. Contohnya ini, seperti ini. Pada pagi hari, saya bangun pukul 6 pagi. Kemudian adik-adik bisa tulis apa yang mau adik-adik kerjakan hari itu. Misalnya, membereskan tempat tidur, kemudian renungan atau saat teduh, kemudian mandi, makan, lalu belajar, dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu caranya adik-adik. Karena kebiasaan tertib dan teratur bisa dimulai saat ini. Bukan besok-besok ya, atau nanti-nanti. Kalau kita terbiasa untuk tertib dan teratur, mulai dari sekarang kita akan lebih mudah untuk tertib dan teratur di masa yang akan datang adik-adik. Kamu tahu Paulus? Ya, Paulus adalah salah satu dari rasul-rasul. Ia banyak menulis kitab dalam perjanjian baru loh adik-adik. Tahu nggak? Paulus itu orang yang sungguh-sungguh loh kepada Tuhan. Pak Paulus melayani Tuhan dengan memberikan yang terbaik. Dia banyak memberitakan Injil. Kemudian Pak Paulus juga membimbing banyak jemaat di berbagai daerah. Ia berhasil membawa orang-orang untuk percaya kepada Yesus. Nah, tahu nggak kenapa Pak Paulus begitu luar biasa? Itu karena Pak Paulus rajin berlatih adik-adik. Apa itu berlatih? Kamu sudah sekolah? Ada yang namanya buku latihan? Nah, berlatih itu artinya belajar terus-menerus, mempraktekkan terus-menerus. Itu namanya berlatih adik-adik. Jadi kita perlu berlatih untuk menjadi anak yang tertib. Di dalam Alkitab, Paulus berkata, di dalam 1 Korintus 9 ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi.
Nah, adik-adik, Pak Paulus mengumpamakan berlatih itu seperti orang-orang yang sedang mengikuti pertandingan. Adik-adik pernah ikut pertandingan atau lomba? Misalnya, lomba mewarnai, pertandingan sepak bola, pertandingan bulu tangkis, pertandingan catur, lomba menyanyi. Nah, kalau kita ikut lomba, apa yang kita lakukan? Biasanya kita berlatih kan? Misalnya, kalau kita mau ikut lomba mewarnai, kita harus berlatih untuk mewarnai dengan baik. Terus kita harus mempersiapkan alat-alatnya, bahan-bahannya. Nah, juga kalau misalnya adik-adik lomba nyanyi. Lomba nyanyi apa yang perlu dipersiapkan? Yaitu kita harus berlatih menyanyi supaya suaranya bagus. Terus kita nggak boleh makan goreng-gorengan. Pastilah kalau orang mau ikut lomba atau pertandingan, orang tersebut harus berlatih dengan giat supaya bisa memenangkan pertandingan itu adik-adik. Adik-adik mau nggak memperoleh kemenangan seperti orang yang ikut lomba? Nah, kemenangan atas apa? Kemenangan atas semua yang kita cita-citakan. Misalnya adik-adik mau supaya adik-adik bisa belajar membaca. Tentunya adik-adik harus berlatih apa? Berlatih untuk menulis, berlatih untuk mengeja. Nah, contoh lagi adik-adik. Kalau adik-adik mau tubuh adik-adik sehat, adik-adik harus tertib untuk makan makanan yang sehat seperti sayur-sayuran, buah-buahan, kemudian rajin berolahraga. Nah, itu dilakukan harus dengan tertib ya adik-adik dan teratur. Kalau dua contoh tadi adalah hal-hal yang mau kita inginkan tercapai di dalam dunia ini. Nah, tetapi ada juga loh adik-adik hal-hal yang harus kita capai di sorga. Apa itu? Nah, ini dia adik-adik. Mahkota. Tuhan memberikan upah kepada kita di sorga loh. Kita bisa memperoleh mahkota di sorga. Caranya bagaimana? Adik-adik juga harus tertib. Tertib apa? Ya, tertib untuk berdoa, tertib untuk merenungkan firman Tuhan, tertib untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Misalnya mengasihi teman, mengasihi kedua orang tua, menghormati orang tua, tidak berbohong, adik-adik melayani Tuhan, adik-adik berlatih dan tertib untuk melakukan kehendak Tuhan, supaya kita bisa beroleh kemenangan di dalam Tuhan, yaitu beroleh mahkota yang abadi adik-adik. Nah adik-adik, kembali ke cerita Pak Paulus tadi ya. Pak Paulus itu rajin berlatih adik-adik. Nah, dia berlatih bukan sembarangan berlatih loh. Dia punya cita-cita yang diharapkannya. Yaitu apa? Dia mau membawa orang-orang untuk datang kepada Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan diselamatkan. Nah, untuk itu dia rajin berlatih. Adik-adik, bagaimana cara dia berlatih? Cara dia berlatih adalah dia belajar firman Tuhan. Dia juga memberitakan Injil kepada banyak orang. Dia juga mengunjungi jemaat-jemaat di berbagai daerah. Paulus melakukannya dengan tertib dan teratur loh adik-adik, sehingga banyak orang yang dibawa kepada Yesus. Paulus berhasil dalam pelayanannya. Sampai akhirnya dia berkata bahwa dia sudah menyelesaikan pertandingan yang baik. Yuk adik-adik, kita mau belajar dari Pak Paulus yang selalu tertib dan teratur untuk berlatih, untuk mencapai cita-cita yang diinginkan. Cita-cita kita di dunia ini, dan yang paling penting lagi, cita-cita kita di surga nanti. Ayo adik-adik yang mau tertib dan teratur, kita sama-sama berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu.
Kami mau menjadi anak yang tertib dan teratur demi mencapai cita-cita kami. Tuhan, bimbing kami ya, dan beri kami kemampuan untuk menjadi tertib dan teratur. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, masih ingat ayat hafalan kita pada bulan ini? Apa adik-adik sudah hafal? Gimana ayat hafalannya? Ayat hafalannya ada di 1 Korintus 14 ayat 40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Sekali lagi, pakai gerakan ya adik-adik. 1 Korintus 14 ayat 40. Tetapi segala sesuatu harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Nah, adik-adik, ibadah kita telah selesai. Sekarang kita mau berdoa dulu yuk. Kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk ibadah hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kami bisa belajar untuk menjadi anak yang tertib dan teratur. Nah, adik-adik semuanya angkat tangannya, arahkan hatimu kepada Tuhan. Adik-adik semua, diberkatilah engkau dengan kasih daripada Allah Bapa, kasih karunia yang besar dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai adik-adik dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus, kami semua berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.